Pemirsa, pada kali ini bersama saya Giuseppe Bulu dari kelas 7C. Sekarang kita harus tetap di rumah saja, belajar maupun bekerja di tengah COVID-19. Banyaknya pendapat tentang kebijakan yang sekarang terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Presiden Jokowi telah mengambil kebijakan dengan sangat hati-hati. Beliau juga mementingkan aspek kesehatan, meskipun pertimbangan ekonomi juga merupakan salah satu dari prioritas. Sejak kemunculan pertama di Wuhan, China Desember 2019, COVID-19 dalam waktu kurang dari 6 bulan menyebar lebih dari 200 negara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan hingga 15 Mei, sudah 215 negara melaporkan kasus COVID-19. Total angka kasus positif COVID-19 mencapai 4, juta korban lebih. Wabah virus corona ini atau COVID-19 semakin terasa di Indonesia. Presiden Jokowi terus berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Presiden Jokowi juga memperhatikan warganya tiap-tiap pulau. Untuk tetap dapat menyejahterakan masyarakat, Jokowi memutuskan memberikan bantuan kepada masyarakat lapisan bawah. Berikut 5 bantuan pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemi corona atau COVID-19 di Indonesia yang telah diputuskan Jokowi. Beri keringanan cicilan ojol. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa keringanan pembayaran kredit motor bagi ojek online, supir taksi, nelayan hingga pelaku UMKM terdampak virus corona atau COVID-19 mulai berlaku April 2020. Dengan begitu, bank maupun perusahaan leasing harus mengikuti aturan tersebut. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut. Mulai berlaku bulan April ini, ujar Jokowi saat video conference Selasa 31 Maret 2020. Naikkan penerima PHK. Jokowi akan fokus kepada penyiapan bantuan kepada masyarakat lapisan bawah saat menghadapi kondisi ini. Bantuan tersebut akan terbagi dalam beberapa bantuan telah berlangsung. Kebijakan efektif mulai 2020 pada bulan April, imbuh dia. Selanjutnya, naikkan jumlah penerima kartu sembako. Selain itu, lanjut Jokowi, jumlah penerima kartu sembako juga akan mengalami perubahan kenaikan. Sebelumnya, mereka yang menerima program ini berjumlah 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Dan nilai manfaatnya naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan, ucap Jokowi. Selanjutnya, gratiskan listrik. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di tengah wabah COVID-19 karena virus corona, pemerintah memutuskan memberikan bantuan kepada masyarakat lapisan bawah, salah satunya dengan memberikan kelonggaran pembayaran listrik. Jokowi mengatakan kelonggaran ini akan diberikan selama 3 bulan ke depan, yakni April, Mei, dan Juni tahun 2020. Yang terakhir adalah diskon tarif listrik. Jokowi juga memutuskan untuk memberikan potongan harga atau diskon tarif listrik sebesar 50%. Diskon itu diberikan pelanggan dengan daya 900 voltase. Sedangkan untuk pelanggan 900 voltase jumlahnya 7 juta pelanggan akan didiskon 50% untuk bulan April, Mei, dan Juni, jelas Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Hal ini dikarenakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO yang menyatakan bahwa virus ini tidak akan segera berakhir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Negara menegaskan bahwa hidup berdampingan dengan COVID-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimistis. Justru kondisi ini merupakan titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri, kata Presiden Jokowi. Untuk itu, ia menyebut pemerintah akan mengatur agar
kehidupan berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nantinya, masyarakat di Indonesia dapat beraktivitas normal kembali, namun harus menyesuaikan hidup dan berdampingan dengan COVID-19. Kita harus sangat hati-hati, jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi, kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini, ujar dia. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang tidak berpenghasilan lagi, ini juga harus dilihat. Lanjut Presiden Jokowi. Pemirsa, karena adanya pandemi corona ini, kita tidak bisa beribadah dengan baik. Maka tempat-tempat ibadah pun menyediakan layanan live streaming. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjadi yang pertama kali mengeluarkan fatwa tata cara beribadah di tengah bencana coronavirus ini. Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Yayasan Buddha Suci, hingga Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI juga telah mengeluarkan imbauan bagi umatnya dalam beribadah di tengah wabah COVID-19. PGI juga mengembangkan e-church. PGI mengimbau agar ibadah dilaksanakan melalui siaran langsung secara online sehingga mengurangi pertemuan tatap muka demi penyebaran virus corona tipe 2 yang menyebabkan COVID-19. Sementara itu, gereja yang masih menyelenggarakan ibadah diharapkan menyediakan sejumlah fasilitas seperti pengukur suhu tubuh dan tempat cuci tangan. Baik pemirsa, terima kasih telah menonton berita kali ini bersama saya, Josephine Wulur dari kelas 7C. Tuhan Yesus memberkati.